Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, dimanapun Anda berada, tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, kali ini Rijal videonya akan membahas tema cara melawan tidak keadilan. Nah, sering dengan seiringnya waktu yang kita lihat, keadilan-keadilan tidak bisa diatasin karena banyak problematika yang dimana hal itu sangat sulit dilakukan karena mereka yang punya kekuasaan, sehingga rakyat susah untuk melawan. Nah, ketidakadilan ini yang membuat semakin lama semakin membesar dan keadaan semakin buruk karena terlalu tamaknya manusia, sehingga menjadi beban bagi masyarakat, dan masyarakat pun terus merasakan. Mereka yang berkuasa tidak terlalu peduli, walaupun mereka peduli gitu ya. Nah, mereka punya kekuasaan serta kekuatan karena mereka banyak backing atau pendamping, atau karena punya kekuatan khusus, contohnya ya senjata gitu. Jadi membuat rakyat takut. Sering kali masyarakat ditakutin dengan hal ini, hal itu, sehingga kita susah bersuara gitu. Nah, jadi pentingnya kita merubah situasi agar supaya negara kita mulai membaik, damai dan tentram. Nah, keadilan bisa disebut keadilan kalau bisa adil gitu dalam berbagai aspek. Contohnya sumber daya manusianya kah, atau dari ekonominya, atau infrastruktur, atau tidak membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Nah, pentingnya kita membuka keadilan agar supaya damai negara kita ini. Tapi bila mana kalau keadilan itu tidak dijunjung tinggi, maka bisa saja masyarakat terpecah belah dan tidak mulai percaya lagi terhadap pemimpin. Soalnya mau bagaimana istilahnya masyarakat mau percaya terhadap siapa gitu. Nah, di sini penting juga kita peduli bersama-sama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai norma-norma keadilan. Nah, jadi mau sampai kapan kita terus mencari keuntungan untuk diri sendiri? Misalkan suatu negara rusak, kamu misalkan udah senang-senang ngambil uang sana sini, jadi udah suatu negara misalkan rusak, kamu pindah ke negara lain. Itu termasuk saya bilang kamu itu tidak punya nyali. Atas dasar apa gitu? Misalkan kamu telah mengkeruk sumber daya alam nih misalkan. Nah, kamu itu tidak mau tinggal di suatu negara tersebut, kabur. Ya, ini termasuk cerita saya asumsi gitu, jadi sungguh disayangkan. Kita tinggal di negara kita sendiri, merusak negara kita sendiri, dan acuh tidak acuh. Dan setelah rusak misalkan kamu pergi begitu aja. Bagaimana masyarakat melawan? Masyarakat melawan cuman menyuarakan aspirasi-aspirasi. Jadi begitu. Nah, di sini harus kita sadarin juga, mari kita berbenah untuk negara kita ini yang tercinta.
Soalnya semakin hari semakin udah mulai payah ya. Payahnya itu banyak macam-macam. Ada yang payah dari segi ekonomi, dari segi kerjaan. Jadi banyak problem-problem permasalahan di negara kita ini yang disebabkan oleh tidak keadilan, garis besarnya di korupsi ya. Nah, jadi pada dasarnya intinya masyarakat hanya sekedar menerima hal yang tersebut. Walaupun sebenarnya menerima itu sebenarnya masyarakat tidak setuju dan hanya kayak terpaksa gitu loh. Mau kayak mana lagi? Jadi renungkanlah, mari kita berubah agar negara kita itu membaik. Mungkin itu aja, ini sekedar pendapat, keluh kesah yang disebabkan banyaknya korupsi ya, dan tidak adilnya masa hukuman. Sedangkan masyarakat ketika ada salah hukumannya besar, padahal kalau untuk kerugiannya nggak besar gitu. Jadi hukum itu tidak adil guys, antara orang berduit sama yang tidak berduit. Itu aja yang dapat Rijal sampaikan, tidak menyinggung sana sini, ini hanya sekedar asumsi saja ya. Jadi gitu. Jadi pentingnya juga kita menata keadilan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.